Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada saat ini saya kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Ini adalah Bapak Edi Purwanto. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Rosi. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Jadi beliau ini adalah salah satu dai kita yang mengelola, memberikan pembinaan terhadap mu'alaf yang ada di daerah Bumi Ayu khususnya, dan juga Pangurjo serta Sutojayan ya, jangkauannya sampai saat ini ya. Nah, pada malam hari ini insya Allah akan bercerita banyak tentang bagaimana mendirikan Yayasan Peduli Mu'alaf Indonesia Leres ya. Yayasan Persaudaraan. Persaudaraan, maaf. Yayasan Persaudaraan Mu'alaf Indonesia. Ya. Yang sekretariatnya ada di Bumi Ayu, di Desa Bumi Ayu ya. Baik, jadi saya tertarik dengan yayasan ini karena saya sering lewat situ. Kebetulan sering tabrai terkait dengan pembinaan mu'alaf yang ada di daerah Sekar Gadung begitu. Dulu bahkan hampir tiap bulan 2016-17 itu setiap bulan sekali kita datang sana untuk memberikan pembinaan khususnya para mu'alaf yang ada di sana. Nah, kemudian di daerah Bumi Ayu juga beberapa kali ya, hampir tiap bulan waktu itu ini di daerah Kali Gadung gitu kan. Ini sering ke sana sehingga relatif tahu akhirnya dengan yayasan yang bergerak di bidang mu'alaf ini. Nah, mungkin Pak Edi ini bisa diceritakan ini gimana sejarahnya mendirikan mu'alaf ini. Karena terus terang untuk mu'alaf ini menjadi satu nama yang menggelitik kita yang punya banyak kepedulian terhadap dakwah Islamnya. Ini gimana ceritanya gitu mendirikan yayasan seperti ini? Ya. Yeah. Jadi awalnya tahun 2015 persisnya ya. Yeah. Atau bahkan sebelumnya itu. Tapi secara definitif kita ngurusnya izin itu 2015. 2015. Ya, itu awalnya sebenarnya itu hanya khusus untuk Desa Bumi Ayu. Desa Bumi Ayu. Jadi alhamdulillah walaupun kita ada 3 agama di situ, tapi toleransinya sangat bagus, sangat tinggi. 3 agama itu? 3 agama Islam. Ada agama Islam yang mayoritas. Kemudian ada agama Buddha. Dan ada agama Kristen. Okay. Itu untuk saat ini untuk jumlah penduduk di Desa Bumi itu kan sekitar 2000-an. Iya. Ya, terus itu yang agama Buddha sekitar 400-an. Kalau agama Kristen sekitar 20-an. Sekitar 20-an. Nah, itu dulu dari agama Buddha pemuda-pemudanya itu kan pemudi-pemudinya ada yang nikah. Iya. Ya, nikahnya enggak dengan Desa Bumi Ayu, ya ada dengan dari luar. Rata-rata kan Muslim. Iya. Nah, itu kan ikut ke Muslim. Ada yang ikut ke Muslim, ada yang ikut ke Buddha, ada yang ikut yang ke Kristen. Yang kita garap ini kan yang ikut ke Muslim. Iya. Dengan fenomena banyak yang menikah, terus ikut ke Muslim. Iya. Terus kita amati itu kok nggak ada yang sampai ke sholatnya 5 ke masjid itu sampai belum ada. Dan ternyata kita ajak dialog diskusi itu karena malu, jadi malu karena sama sekali tidak pernah belajar agama. Bahkan Al-Fatihah aja kan belum bisa. Nah, terus yang menggarap di situ kan jujur saja kan masih belum ada. Memang ada Madin, ada. Mungkin di sana wadah dakwahnya itu cuman yasinan, Pak. Yasinan pun di situ kan juga tidak diajarkan bagaimana baca Al-Fatihah. Iya. Bagaimana banyak yang belum bisa kayaknya. Banyak yang belum bisa. Iya, ini. Gitu.
Ya alhamdulillah dengan adanya yasinan tuh ada yang apa ya? Yang mualaf itu ada yang mau ikut lah. Iya. Ya, kan di situ kan tidak diajarkan. Iya, betul. Akhirnya kita bisa dekat, bisa komunikasi, terus kita ajak komunikasi, kita kasih misalkan nanti kita adakan kumpulan. Setiap pekan sekali bagaimana? Nah, tanggapannya relatif bagus ya, antusias ya. Nah, itu sempat berjalan, terus ya karena pandemi ini terus akhirnya ya, kalau di kota kan lewat online kan bisa. Kalau kita kan kebanyakan masyarakatnya kan pengajian tidak mungkin online ya kita. Online pun juga mungkin bisa, tapi yang tidak mungkin perangkatnya. Iya, betul. Perangkatnya sama SDM-nya tidak mungkin kan. Betul. Akhirnya kita vakum. Setelah vakum itu karena nggak ada yang di pembinaannya vakum, kita mengalihkan ke pentasarufan bentuk infak sedekah semacam santunan. Iya, santunan, macam santunan seperti itu. Untuk ini anggota-anggotanya itu rata-rata banyak yang usia berapa? Dulu yang sempat berjalan itu usia usia 30, 25 gitu. Sekitar itu ya. Yang di atas itu sudah? Yang di atas itu kan kita bagi Pak, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ya. Kalau yang perempuan sekitar 40 ibu-ibu itu. 50 ke bawah. Iya. Yang anak-anak relatif kalau tidak anak-anak, ada ya? Kan ya diserahkan ke madin-madinnya ada ya. Kalau anak-anak itu memang sudah lahir sudah Islam. Kalau yang anak-anak yang non yang kesuka mualaf kan nggak ada. Iya. Medianya nggak ada. Betul itu. Itu sejak tahun 2015-an ya. Sebelum bergeraknya itu sebelumnya. Sebelum itu ya. Ya sebelum 2015 sudah. Kita sudah mengadakan ya pembinaan. Iya. Cara membaca, cara wudhu seperti itu. Iya. Yang perempuan itu lebih aktif lagi malah. Iya. Ibu itu. Nah, apakah yang menjadi anggota itu kemudian sempat satu misal datang ke sana kemudian disyahadatkan atau gimana? Kita Pak, jadi yayasan kita itu menggarap ke yang sudah menyatakan yang sudah itu Islam ya. Melalui salah satunya perkawinan. Ya, ada yang sudah kawinnya kan sudah lama, tahun 2010, 2009. Tapi sampai 2015 nggak ngaji. Itu kan kita anggap sudah syahadat gitu. Dan kemudian juga kalau dibilang kuat imannya juga belum sholat dan belum macam-macam itu kan itu. Nah, tetapi kalau dibilang masih mualaf kok juga sudah lama gitu ya. Nah, gitu. Harusnya mualaf itu baru ya. Iya, sebenarnya itu baru kan. Ya. Nah, kemudian berapa banyak teman-teman yang ikut terlibat di dalam pembinaan mualaf ini? Yang pengajarnya? Iya. Pengajarnya itu kita dulu ustadznya ada 1 orang lah, cuma nanti kan bergantian. Iya. Jadi dulu tahun sebelum 2015 itu 1, kemudian 2015 ganti lagi sampai 2018 masalah. 2019 lah. Iya. 2020 kita off itu ya, karena pandemi itu. Itu tempatnya di rumah jenengan itu? Iya, tempatnya di rumah saya. Setiap bulan atau setiap minggu? Setiap pekan. Malam Senin. Setiap malam Senin yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu setiap Jumat. Setiap Jumat. Itu juga 1 orang. Relawan ustazahnya. Itu dari sekitar kita ustazahnya dari luar. Dari luar. Ya rekanan lah. Dari teman gitu. Dari salah satu teman dari pengurus. Nah, ketika pembinaan itu katakanlah materi-materinya atau materinya lah. Materi. Itu tentang apa saja?
sudah kita apa semacam dibentuk kurikulum? Seperti belum ada. Belum ya. Belum karena saya sendiri ya sebenarnya kan background saya kan bukan di pondok pesantren sebenarnya. Di kesehatan. Di kesehatan ya. Jadi makanya saya minta bantuan teman-teman yang lebih paham ke agama. Nah, itu ringan-ringan ya, cuman mengajarkan alibata itu. Jadi pakai ikro di sana. Pakai ikro 1, ikro 2 ini tua-tua yang umur 40 30 ya baca ikro. Baca ikro itu. Terus nanti untuk ibadahnya ya diajarin minimal bisa minimal tata cara sholat, tata cara wudu, minimal bisa Al-Fatihah. Dan surat pendek itu yang dihafalkan. Cuman sekedar itu. Jadi karena memang mereka masih sangat dasar yang dibutuhkan. Harusnya memang ada kurikulum gitu ya. Setidaknya ada kurikulum, tetapi memang agak berat ya. Artinya agak berat kan kalau anak sekolah itu kan enak ya. Jadi setiap ini kan bisa nyambung gitu kan. Tapi kalau orang tua itu kan biasanya agak silih berganti. Betul. Sekarang datang besok enggak. Nah, ini akhirnya untuk menyambungkan materi agak susah juga gitu kan. Betul. Tapi memang setidaknya materi-materi dasar sudah diberikan gitu kan. Nah, kemudian selain itu pola pembinaannya seperti apa yang dilakukan? Jadi supaya kita itu tertarik gitu ya. Jadi dari saudara-saudara mualaf itu tertarik dengan Islam. Itu pada hari-hari besar itu kita misalkan hari Lebaran gitu ya. Itu kita berusaha mencari donasi untuk memberikan ya semacam semacam bingkisan Lebaran. Terus kemudian kita ajak dolan lah Pak. Kita ajak jalan-jalan ke makam. Kan orang tua kan ke makam ada yang belum pernah sama sekali. Itu sudah senang ke pantai gitu aja kita ajak senang-senang gitu. Mungkin ke ziarah wali gitu. Ziarah wali belum makanya. Jadi saya dulu juga pernah melakukan pola yang mirip begitu. Dan orangnya relatif hampir sama. Saya waktu itu di Jogja itu di satu perkampungan kumuh begitu. Nah, ini macam-macam juga ini dan banyak yang awam. Ya akhirnya kita ajari tentang doa, menghafalkan doa-doa pendek, membaca Al-Qur'an ya, surat-surat pendek begitu. Iqra juga begitu. Terus kemudian juga kadang-kadang kita ajak main-main juga ke ke pantai, ke tempat-tempat itu untuk ziarah dan sebagainya itu. Kadang-kadang begitu ya. Memang ya karena memang sasarannya memang seperti itu ya. Kayak pas ada kurban kita carikan kita kurban sembelih bareng-bareng. Kalau selama ini sudah membangun jaringan dengan lembaga-lembaga yang lain? Untuk korban kita kerjasama yang sesudah ini dengan YDSF Pak. YDSF. Dengan YDSF Malang. Terus untuk Malang Surabaya. Malang. Malang. Yang Malang. YDSF yang Malang. Itu tiap korban hari besar itu kita mengajukan proposal. Terus untuk Al-Qur'an juga pernah. Itu terus untuk santunan duafa. Itu kita sempat juga kerjasama dengan Kota Amal. Juga baru juga ya Kota Amal itu. Terus selain itu ya kita relasi kerja, relasi teman-teman itu. Kayak seperti Basnas belum pernah. Belum pernah. Basnas. Mungkin kalau seperti di Blitar kan ada yatim mandiri, itu juga belum pernah nyoba itu ya, komunikasi dengan lembaga zakat itu. Belum pernah. Termasuk kayak Lazisnu itu kan di desa itu masih setelah pandemi ini. Jadi Lazisnu baru masuk di desa itu setelah pandemi.
padahal sudah lama ya itu Lazis gitu ya. Dia lama 2017 mungkin ya di kota di Kabupaten Blitar. Iya, sudah mulai ada ini. Lazisnu belum pernah ya, Lazisnu malah belum sama sekali. Nah, Lazisnu itu ya kita cuma aja mengatur dia sasarannya agak tepuk gitu aja. Kolaborasi pernah waktu itu, kebetulan kan saya juga selain ketua Yayasan Mualaf juga ketua BSMI. Ketua Bulan Sabit Daerah Indonesia. Nah, itu juga pernah mengadakan kerjasama dengan Lazisnu. Hitanan. Hitanan. Itu ya, Hitanan. Nah, kalau seperti ini kan dulu ya waktu itu saya kadang-kadang adakan pengobatan gratis begitu. Kalau model-model begitu tidak bisa Bisa. Kan kebetulan jenengan di betul, okay. Kan itu kan bisa. Cuman ini karena bentur pandemi. Ya, itu belum bisa jalan. Belum bisa jalan ya. Dulu pernah lah sekali kita mengadakan cek pemeriksaan pada lansia. Jadi kebetulan di Bumi Ayu itu ada kelompok lansia yang aktif sampai sekarang sudah aktif. Nah itu dulu kita sudah pernah mengadakan bakti sosial cek pemeriksaan gula darah, sama kolesterol. Tapi kalau posyandu lansia di desa jalan ya? Jalan ya. Posyandu desa jalan. Senam sekarang ini. Senam. Ya. Jadi setidaknya sudah banyak ya sebenarnya program yang meskipun tidak langsung ditangani oleh Yayasan Persaudaraan Mualaf ya. Tapi sudah mulai jalan kayak posyandu lansia sudah jalan gitu kan. Nah, mungkin selain mengadakan sendiri kan bisa penguatan kepada ini program yang sudah jalan di desa itu. Artinya membantu penguatan seperti tadi posyandu lansia dan itu kan akhirnya akan sinergi dan nanti insya Allah akan memperkuat kelompok mualaf yang ada di sana. Ini. Nah, mungkin nggak kira-kira satu misal jangkauannya itu diperluas, artinya supaya misalkan ada pembinaan itu tidak hanya kelompok situ saja tapi juga bergabung dengan kelompok yang lain di luar desa itu gitu kan. Kemudian dijadwalkan secara rutin meminta banyak teman-teman mungkin dari NU, dari Muhammadiyah untuk memberikan pembinaan di situ. Tentu saja sangat bisa. Ya, tapi kemarin belum sempat itu ya. Belum sempat di situ ya. Jadi ini kita kan awalnya sasaran cuma Desa Bumayu. Sekarang ini tahun 2021. Alhamdulillah kita sudah sampai ke Setojayan. Dan di Kecamatan Pengurjo pun kita sudah sampai ke desa-desa tetangga. Desa Margomulyo. Desa Bumayu sendiri sama Desa Pawongasri. Sama Desa Sumeragung. Kalau dari sisi datanya itu rata-rata mata pencarian mereka petani atau rata-rata petani? Rata-rata petani ya. Mayoritas petani. Buruh tani petani. Itu lahan mereka sendiri atau nyewa lahan di perhutani itu? Ya mayoritas punya lahan di perhutani. Ya. Perhutani sama lahan sendiri. Ada juga yang memang buruh tani jadi tidak punya lahan. Iya. Nah, maksudnya kan gini, ini kan sebenarnya kan ada potensi pemberdayaan sebenarnya kan. Kalau kita bisa bisa nyambungkan ke beberapa pihak. Katakanlah satu misal di desa situ banyak yang petani, kemudian mungkin apa yang produk atau tanaman unggulan yang ada di situ barangkali kan bisa jadikan sarana untuk pemberdayaan mereka gitu. Kalau di sana itu rata-rata penghasilannya apa? Rata-rata di sana ya jadi hasil panen. Ya, hasil panen Pulau Hijau ya. Sekarang sudah bergeser sebagian ke tebu. Sudah ke tebu juga. Oke. Tapi juga ada yang masih Pulau Hijau. Kalau tebu itu kalau misalkan itu sewa di perhutani, kemudian untuk hasilnya apa nyucuk bahasa Jawanya? Karena dari hasilnya sangat bagus jika dibandingkan dengan Pulau Hijau itu banyak yang beralih ke tebu. Ya.
Jadi bisa 3 kali lipat bahkan. Malah. Iya, jadi satu petak tanah kalau ditanami palawija akan menghasilkan sekitar 15 juta, 20. Kalau itu tebu bisa itu sampai 40. Bisa sampai 40 juta. Iya. Setahun sekali. Iya, setahun sekali. Sehingga katakanlah satu misal harus membagi hasil kepada perhutani masih untung masih gitu untung ya. Masih untung. Iya. Kalau ini yang kemarin-kemarin sempat saya lihat banyak yang menghasilkan singkong gitu, singkong, terus kemudian juga jagung. Itu berarti sekarang sudah mulai banyak yang berkurang ya? Sekarang yang mayoritas malah tebu. Ya? Kalau jagung itu sudah 50% lebih. Sudah beralih gitu ya? Apalagi singkong. Singkong itu kan cuma ditanam di pinggiran, Pak. Iya. Nah, cuma di pinggiran, di sana bahasanya galengan. Iya. Di ngubeng kandang galengan. Iya. Kalau ketela. Iya. Nah, ini saya kira memang agak susah juga ya kalau kemudian harus melakukan pemberdayaan dengan kondisi seperti itu ya. Ya, tetapi ya yang penting bagi saya adalah mereka tertangani gitu untuk pendidikannya itu. Tapi untuk mereka itu yang anak-anaknya ini sudah sekolahnya, kemudian pendidikan agamanya mereka terjaga ya. Artinya terjaga itu tidak terabaikan gitu. Kemudian sekolah di sekolah agama juga sudah jalan gitu ya. Oke, alhamdulillah dia mungkin salah satunya kita ajak pembinaan. Ya. Itu justru malah yang mualaf itu lebih taat daripada yang suaminya yang sudah Islam duluan. Iya. Gitu. Iya. Sehingga kita juga memberikan pendidikan untuk anaknya. Itu paling tidak kita sudah anak-anak dari ibu-ibu mualaf yang kita bina itu semuanya sudah ada di Madin. Iya. Jadi di Madin Desa Bumiayu itu, contohnya Desa Bumiayu itu ya. Itu kan Madinnya kan sudah berkembang pesat saat itu. Iya. Dian itu banyak santrinya kayaknya di masjid sebelah selatan jalan yang bawah itu. Yayasan itu kan sekarang yayasan itu banyak sekitar 50-an. Dulu itu 15 saja, di atas 20 susah banget ya. Sekarang alhamdulillah sudah ada 50-an. Kebetulan saya juga sebagai bendahara kan di masjid itu ya. Di masjid sebagai sekretaris takmir. Iya. Gitu. Saya kadang-kadang mampir ke sana juga di masjid itu. Oke. Ya, kebetulan kemarin waktu Pak Rojikin mendirikan bangunan untuk Madin itu ya sempat mampir ke sana sebentar gitu kan untuk ini sering komunikasi ya ini. Oke. Tapi kemudian untuk sekolah-sekolah SMP rata-rata anak-anak SMP. Nah ini yang menjadi salah satu problem kita. Iya. Jadi jujur mawon, jadi teman adik-adik itu setelah kalau SD itu masih ke Madin masih mau. Kalau SMP. Setelah lulus SD ada yang SMP ke MTS. Itu sudah lepas. Ya. Nah ini juga menjadi masalah bagi kita bagaimana ini meracik. Biar bisa tetap terus. Saya juga pernah sempat ngobrol-ngobrol sama pengurus yang lain bagaimana ketika ada adik-adik SMP, SMA, itu kita adakan semacam khataman bergilir gitu. Iya. Tapi belum jalan. Ya. Salah nanti kalau sudah. Kalau satu misal di situ diselenggarakan katakanlah semacam Madin tapi juga ada materi umum. Mungkin nanti bisa sedikit menarik perhatian anak-anak itu. Artinya Pak, di Madin itu tidak hanya belajar Al-Quran tapi juga belajar tentang materi-materi yang diajarkan di sekolah. Kan salah satu kekhawatiran mereka biasanya adalah apa? Kalau di Madin nanti sekolahnya terganggu, padahal sekolah itu adalah satu masa depan bagi mereka kan begitu kan ini. Nah mungkin itu bisa diinisiasi untuk tadi ada materi-materi umum.
Betul ya. Iya. Kan ini juga kebetulan di Pak Rozigen itu kan sekarang kan sudah berdiri kan madinya itu. Iya, iya. Nah ini betul ya. Jadi dari sarannya Pak Jenengan tadi bagus juga ya dari teman-teman SMP, SMA. Itu kita jaring, kemudian kita bina. Jadi selain ada Al-Qur'an, ada pelajaran sekolah, pelajaran ilmu yang lain. Masuk eksak sekolah sebagainya. Iya. Nanti memang tantangannya adalah mencari gurunya. SDM-nya ini. Iya, SDM-nya agak susah itu kan ini. Betul. Karena tidak dibayar, Pak. Iya, betul. Jadi ini betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Iya. Nah, kemudian dari berapa sih kira-kira anak-anak usia sekolah SMP yang ada di sana itu? SMP, SMA itu ya sekitar 100-an ada. 100-an ada ya? 100-an ini. Dan rata-rata mereka sekolah kemudian pulang lagi ke rumah ya? Iya, pulang ya kalau malam itu ya di rumah misalnya pegang HP, tidak terbina sama sekali. Sebenarnya. Iya. Kalau misalkan di selain tadi misalkan kerjasama dengan beberapa pesantren untuk dikirimkan ke pesantren itu dulu pernah ya Pak, sebenarnya kita kerjasama dengan pesantren. Kita sudah dikasih, sebenarnya sudah enak. Sudah dikasih kuota, soalnya di los kan berapa anak untuk gratis bahkan beasiswa. Itu sempat kita ya buat bukan flyer ya, semacam pengumuman lah. Itu nggak ada minatnya. Nggak ada minatnya. Ada gratis loh sebenarnya. Iya, mungkin karena memang image tentang pesantren itu kan belajar agama itu. Sementara di sana masih image-nya adalah untuk belajar sekolah umum gitu. Nanti bisa jadi pegawai gitu. Padahal di pesantren juga bisa. Iya, betul. Di pesantren juga bisa ini. Ya, itu mungkin PR bagi kita. Jadi nanti formulanya kita yang nangkep bola. Jadi kita memang harus mendirikan lembaga pendidikan. Iya, betul. Lembaga pendidikan nanti kerjasama lah dengan ada di sana Pak Rozigen. Nantinya kalau yang sore kan untuk anak-anak SD. Yang malam mungkin bisa untuk menjaring 100 anak itu. Ya paling tidak 50%, 25% ada yang ikut kajian. Itu betul. Dan nanti tidak hanya materi-materi tadi ngaji, tapi juga materi-materi ini. Syukur-syukur satu misal ada, katakanlah satu misal pelajaran bahasa Inggris itu ada yang bagus itu kan akhirnya akan memancing yang lain untuk itu kan untuk ikut pemading kan begitu. Sebenarnya potensi itu ada sebenarnya. Dari SDM itu ada. Cuman memang belum ada komunikasi aja. Dari desa Bumayu ini. Itu banyak sebenarnya. Dari guru juga ada. Terus banyak sebenarnya. Cuman belum sempat berkomunikasi. Betul itu kan ini yang saya kira menjadi PR bagi kita ini. Baik, mungkin ini yang terakhir ya. Jadi satu misal kalau ada katakanlah pihak luar gitu, itu mau berpartisipasi gitu, ini mempunyai kejenengan ya. Oke, nanti kalau misalkan dari kawan-kawan relasi ingin kerjasama gitu Pak ya, itu sakit komunikasi dengan saya di dunia sana bisa. Baik, jadi itu tadi perbincangan saya dengan Pak Edi Purwanto ini, dan yang terkait dengan bagaimana membina mu'alaf yang ada di khususnya di daerah Bumiayu. Daerah Bumiayu, tetapi realnya ternyata sudah mulai mengarah pada mu'alaf-mu'alaf yang ada di Sutojaya dan juga wilayah Kecamatan Pangurjo. Ini, nah mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi perhatian bagi kita bersama, perhatian bagi para pemirsa untuk bisa memberikan support kepada Pak Edi Purwanto yang di bawah bendera Yayasan Persaudaraan Mu'alaf Indonesia ini membina para mu'alaf yang ada di sana, dan tentu masih ada mu'alaf-mu'alaf yang lain yang
belum tergarap, ya belum tersentuh oleh Pak Edi dan kawan-kawan ini. Nah tentu ini membutuhkan supporting dari pemirsa semuanya. Nah untuk memberikan support nanti bisa komunikasi dengan Pak Edi Purwanto. Ya, nanti untuk nomornya, kontaknya nanti kita tampilkan lah untuk di di media ini. Baik, saya kira demikian perbincangan saya. Sekali lagi perbincangan saya dengan Pak Edi Purwanto, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan inspirasi kepada pemirsa terkait dengan bagaimana kita mengelola dakwah, membina mu'alaf sebagai sebuah panggilan dakwah begitu. Ini saya kira demikian. Terima kasih Pak Edi Purwanto. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari saya Tina Surotol Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.